Dari Pusat Perfilman Haji Ustadz Ismail, inilah Kronik Film Sinematek, tempat kita memberi kesaksian tanpa pernah bohong, tempat di mana kita bisa melihat Indonesia dan merawat ingatan melalui film. Ustadz Ismail memang memberikan contoh melalui karya-karyanya berupa film-film yang memang konsisten dengan cita-citanya itu. Nah, termasuk bagaimana dia terus berjuang untuk melawan dominasi film-film barat waktu itu, dan itu tidak pernah berhenti. Jangan milenial sama dengan korban teknologi, ya kan, adanya TikTok, adanya hoax yang bukan dipakai secara kehebatan teknologi apa adanya. Nah, kalau cuma masalah begitu aja itu namanya korban, consumers, tapi bukan producers. Ya kan? Tapi memang ingin untuk mewujudkan film Indonesia yang bermartabat melalui industri perfilman. Nilai-nilai itulah yang sampai hari ini terasa dibutuhkan oleh perfilman Indonesia. Nilai-nilai itulah yang sampai hari ini perlu diingat oleh insan film Indonesia supaya orang-orang film tidak meleset dari arah dan tujuan untuk apa perfilman Indonesia ini diselenggarakan. Memang sebelum orang merdeka pun dia sudah menggeluti dunianya. Tadinya kan dia sebagai wartawan ya, nah dia sudah menggeluti film dan dia mau berjuang untuk perfilman. Kan di situ dilihat dedikasi orang mendapat pahlawan nasional, menjadi tokoh itu kan tidak semudah begitu. Apalagi dengan Usmar ada fase dia yang betul-betul dalam keadaan apapun perfilman Indonesia lagi menurun, dia tetap apapun caranya dia bikin film untuk tetap bahwa perfilman Indonesia ini tetap masih eksis gitu. Film Harta Karun itu tahun 49 dan film Citra itu juga tahun 49. Tetapi pernyataan Ustadz Ismail kemudian kita ketahui bahwa dia kurang puas karena kalau bekerja di tempat itu, membuat film di tempat itu, dia sepenuhnya tidak bisa bebas untuk berkreasi, tetapi mengikuti apa yang disarankan atau kemauan dari produser-produser itu. Apalagi perusahaan itu memang statusnya adalah perusahaan Hindia Belanda, sehingga krunya maupun pandangan-pandangannya tentu akan mengacu pada pemikiran-pemikiran Hindia Belanda yang waktu itu statusnya adalah penjajah gitu ya. Gitu. Makanya dia merasa tidak puas. Nah, itulah kenapa kemudian dia mendirikan perusahaan sendiri bersama teman-temannya tentu saja waktu itu, namanya Perfini. Usmar dalam buku-bukunya dan dalam tulisannya dia mengatakan bahwa aku ingin membuat film sejalan dengan nasionalismeku. Aku ingin membuat film sejalan dengan kecintaanku pada masyarakat karena aku seorang wartawan. Aku ingin membuat film bahasa itu menunjukkan bangsa karena aku seorang sastrawan. Film yang dia inginkan berciri khas Indonesia dikerjakan oleh putra-putri Indonesia, berbahasa Indonesia dan memiliki jati diri Indonesia. Sebagai pemain di situ ketahuan, di tangan Usmar itu ketahuan orang itu akan jadi bintang atau tidak. Merantau dari kampung halamannya di Padang menuju ke Jakarta, kemudian ke Jogja, itu kalau kita lihat perjalanan hidupnya, beliau itu banyak sekali belajar. Jadi senang belajar dan cepat menyerap apa yang dipelajari, dan kemudian beliau itu menggebu-gebu ingin mengimplementasikan apa yang dia pelajari gitu kan. Dan itu semua menurut saya itu semata-mata itu karena ingin membuat film dan budaya Indonesia itu dikenal di dunia internasional, dan juga menunjukkan karakter dari bangsa Indonesia yang waktu itu kan tahun 50-an itu baru merdeka. Dan beliau itu dengan segala keterbatasannya ingin sekali
membuat film yang utuh dibuat oleh anak-anak bangsa Indonesia. Lewat Perfini itulah kemudian Usmar Ismail membuat film Darah dan Doa ya, yang krunya krunya, timnya dan sebagainya itu sepenuhnya adalah orang-orang Indonesia. Perusahaannya sendiri adalah perusahaan yang didirikan, yaitu Perfini, itu adalah perusahaan Indonesia. Dan yang lebih utama lagi adalah Usmar merasa bahwa film Darah dan Doa itu sepenuhnya idealisme Indonesia, berciri khas Indonesia, berbahasa Indonesia, yang menurut Usmar Ismail adalah memberi identitas pada keindonesiaan. Sinematografi itu adalah bahasa sinematik. Ada lensa, ada moving camera, ada ukuran frame, dan direkam sedemikian rupa. Nah, gambaran itu namanya gambaran sinematik. Idealnya untuk masuk ke film dia harus menguasai dramaturgi dulu. Sebetulnya latar belakang beliau itu dia anggota teater maya, ya, Anjar Asmara. Sutradaranya itu Anjar Asmara. Dari situlah dia bisa belajar banyak tentang dramaturgi, tentang keindahan-keindahan kata-kata. Kata-kata itu harus memiliki makna. Nah, sehingga menurut saya pengaruh teater maya itu juga besar bagi Usmar. Pada waktu Usmar Ismail memimpin dan mendirikan teater maya, itu dia rekrut tokoh-tokoh intelektual, ya, tokoh-tokoh pejuang untuk ikut bermain dalam teater itu. Teater ini juga menyampaikan drama-drama pementasan yang sifatnya adalah memutarkan semangat nasionalisme. Sutradara-sutradara besar dunia yang diidolakan oleh Bung Usmar itu berhasil beliau temui pada saat beliau kuliah di UCLA. Tadi saya cerita di UCLA juga almarhum itu tidak puas dengan satu bidang yang dia tekuni. Saya sutradara gitu, enggak. Jadi di dalam proyek-proyek waktu dia kuliah itu semua ingin dicoba oleh almarhum. Jadi sebagai sutradara, sebagai produser, sebagai penulis skenario, perjuangannya itu tidak hanya mengangkat senjata. Bung Usmar kan pernah jadi mayor ya di Jogja, itu pun juga kan waktu itu juga sekaligus beliau itu mendirikan surat kabar, yang mana surat kabar itu adalah juga untuk sebagai media menyatukan bangsa ini. Film pertamanya itu Darah dan Doa atau Long March, itu kan juga tentang perjuangan. Film itu pertama kali adalah film nasional pertama yang dibuat oleh orang Indonesia seutuhnya, kemudian ditayangkan di Istana Negara, disaksikan oleh Presiden Soekarno waktu itu tahun 1950. Kemudian film-film berikutnya, film keduanya kan juga 6 jam di Jogja, kemudian juga Avedo dan seterusnya sampai Pejuang, itu kan banyak sekali yang berbicara tentang nasionalisme dan kebangsaan Indonesia ya. Respon dari masyarakat, baik itu dari film maupun yang bukan orang film, itu memang terhadap Lewat Jam Malam itu semua menyatakan bahwa film itu dari zamannya sampai sekarang itu masih relevan, dan teknik-teknik yang Bung Usmar pakai di dalam pembuatan film itu juga amat sangat maju di waktu zamannya itu kan, dan diakui oleh dunia internasional. Jadi film Lewat Jam Malam itu kan masuk di dalam kriterion film itu yang diakui lah oleh dunia internasional sebagai salah satu film terbaik. Nah, film Jam Malam ya, film Jam Malam itu justru itulah yang dianggap sebagai ekspresi total dari Usmar Ismail, karena film itu selain menandai konsistensi Usmar Ismail membuat film perjuangan, juga digarap sedemikian rupa secara sinematografis. Dan sampai sekarang memang oleh para kritikus film Jam Malam itu dianggap sebagai ekspresi
Usman Ismail yang paling total. Kalau darah dan doa itu kan karena faktor pertama ya, faktor pertama dengan jerih payah dan sebagainya. Nah kalau lewat jam malam ini memang dianggap yang lebih lebih total dia dalam mengekspresikan dirinya. Nah, kalau lewat jam malam itu memang memberi kekaguman pada orang ya, bahwa Usman mampu memotret bangsa yang baru saja merdeka. Itu luar biasa. Bagaimana orang-orang yang oportunis mencari kesempatan, lalu mantan pejuang yang nggak tahu habis berjuang ngapain gitu. Nah makanya lewat jam malam itu gambaran tentang situasi itu. Kenapa Usmar membuat itu? Itu dulu kan yang penting. Usmar dalam buku-bukunya dan dalam tulisannya dia mengatakan bahwa aku ingin membuat film sejalan dengan nasionalismeku. Dan yang terpenting dari semua itu, jangan ganggu negeriku. Aku mayor angkatan darat. Jadi dia lengkap. Ya. Jadi dia lengkap. Nah, jadi kalau lewat jam malam itu lahir dan tiba-tiba menjadi salah satu legend film dari dia. Karena yang paling menarik perhatian dunia saat itu adalah Long March. Dan Long March itu luar biasa saat itu. Usman Ismail sejajar dengan Vittorio Da Sica di Italia. Ya. Jadi buat saya di dalam hal ini Usman itu kita berdosa kalau nggak menjadikan dia pahlawan nasional untuk perfilman. Karena apa? Dia membuat dengan kesadaran anak Indonesia di negaranya yang baru saja merdeka. Itu luar biasa. Dan menurut kita yang memperjuangkan itu, rasanya kita penerusnya kalau nggak memperjuangkan itu dosa. Nah pada suatu masa Usman Ismail ini ingin juga filmnya ini menjadi industri, bukan sekedar ekspresi sinematografi ya. Nah, maka dia membuat film Tiga Darah ya. Tiga Darah, sebuah film musikal, dan kemudian film itu ternyata memang laris box office luar biasa, diputar di bioskop selama berbulan-bulan, sehingga sampai sekarang Tiga Darah itu menjadi sangat terkesan, menjadi dianggap sebagai master dari sebuah film komersial Usman Ismail ya. Sehingga waktu itu artis-artis yang bermain di Tiga Darah itu semuanya menjadi terkenal, muncullah istilah-istilah Tiga Darah ya. Waktu itu ada Bimo kemudian ditulisi Tiga Darah dan sebagainya. Nah, tetapi film Tiga Darah ini juga tidak luput dari kritik waktu itu karena dianggap terlalu komersil. Nah ini sedikit menyimpang dari kebiasaan Usman Ismail yang membuat film-film idealis. Tiga Darah itu sebuah tamasya Usman Ismail ya. Setelah bergaul adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada masa kemerdekaan, mulai terpikir bahwa cinta itu indah ya, gitu. Dan ketika cinta itu, yang demam cinta adalah darah-darah muda yang cantik, ternyata darah-darah muda juga nggak seragam cintanya. Yang satu yang namanya Indriati Iskandar, waduh, pokoknya semua dia happy terus. Namanya si Mieke Wijaya, dia mulai mencintai satu orang, dia mine. It's belong to me gitu. Sampai gampang cemburu, gampang marah gitu. Sedangkan kakaknya ini dikhawatirkan Sister Dewi jadi perawan tua gitu. Tapi kebetulan ada perjaka tua juga. Nah disitulah romantisme. Siapa namanya? Oh, si gadis itu yang duduk di depan pintu. Itu mulai diomongin, nyanyi sama orang di jalan. Wah, om saya, tante saya, hafal lagi itu. Gitu. Dan kami sudah cara gitu ya. Mana terpikat asmara itu nyanyian mereka. Sebelum mandi sore itu pada nyanyi gitu. Aku sendiri masih bengong kalau masih kecil. Ya. Dan
Nah, jadi melihat yang semacam itu, saya kira Usmar betul-betul anak Indonesia, membuat film Indonesia untuk Indonesia. Usmar Ismail membangun industri perfilman ini melalui berbagai usahanya, antara lain bagaimana dia berusaha supaya film Indonesia itu masuk di bioskop jajaran elit yang waktu itu dikuasai oleh film-film impor, ya. Maka muncullah film krisis yang tercatat dalam sejarah, film yang berhasil mengungguli film-film impor pada waktu itu. Itu film berdasarkan naskah teater, film krisis itu. Nah, sehingga dengan demikian ada beberapa hal bahwa Usmar itu intelektual. Dia bukan memilih langsung Hollywood terus langsung Hollywood, enggak. Dia juga membaca yang lain. Nah, antara Chris itu sangat pilandai loh, ya kan? Jadi benar-benar gue nggak punya rumah nih, gue jadi dukun aja deh. Di dukun kan punya ini gitu, itu kayak gitu suasana. Jadi, aduh, orang nggak tahu ya, gue ini diplomat gitu. Masih zaman gitu, kerasa banget. Krisis bukan rumah aja, pemikirannya pun masih krisis. Nah, itu yang Usmar bawa, dia sosiolog hebat. Tapi film adalah media yang dia pakai sehingga sosiologi yang ditawarkan oleh dia lebih nyantel. Usmar Ismail ingin agar film Indonesia itu bukan sekedar populer di kandang, tetapi juga di luar negeri. Maka dia tunjukkan dengan membuat festival film, waktu itu namanya Festival Apresiasi Film Indonesia, yang pemenangnya memang diarahkan untuk mengikuti festival internasional. Lalu bersama jaringan internasional itu, Usmar Ismail juga merintis apa yang namanya Festival Film Asia Pasifik. Nah, itu semua dia lakukan di dalam konteks membangun industri film di Indonesia yang juga melahirkan film-film berjudul Indonesia, dan tentu saja ini memberi semangat pada perfilman Indonesia secara keseluruhan. Jadi jasa-jasa di perfilman itu banyak sekali, termasuk bagaimana membuat kegiatan-kegiatan, termasuk membangun organisasi Persatuan Perusahaan Film atau PPFI dan sebagainya. Nah, ini semua dilakukan Usmar Ismail sebagai mengawali lahirnya industri film di Indonesia. Dari Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, inilah Kronik Film Sinematek, tempat kita memberi kesaksian tanpa pernah bohong, tempat di mana kita bisa melihat Indonesia dan merawat ingatan melalui film.